Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah, gak usah cari tahu kisah ini fiksi atau asli. Kisah ini siapa, orangnya siapa, di mana, kapan, gak usah cari tahu. Ambil hikmahnya aja. Kisahnya gini. Ada seorang siswa. Siswa ini suka marah-marah. Marah terus. Suka marah, sering marah. Entah temperamental, entah enggak tahu. Pokoknya suka marah. Ada gurunya tuh komentar gini gurunya. Orang yang suka marah, gampang marah, itu akalnya kurang. Rame. Sampai murid-murid yang lainnya juga, guru kok ngomongnya gitu, kok menghina kayak gitu. Segala macem hinaan. Ngomong ke orang tuanya, ngadu rame. Bahkan sampai pengen diperkarakan gara-gara ucapan gurunya gitu. Sampai terkenal lah guru itu tuh nggak sopan ngomongnya, menghina. Apa itu, orang yang marah kok akalnya kurang. Nah ternyata karena nggak ada tabayun, setelah itu pokoknya kisahnya, emang gurunya ini belum ada kesempatan untuk ngomong lagi ya, untuk menjelaskan. Sedangkan yang menerimanya tanpa tabayun langsung ngejas. Nah kenapa lah kalau di apa, kenapa perlunya husnudon, perlunya nggak gampang mengejas, ya tabayun supaya nggak terjadi sesuatu yang padahal kita tuh belum tahu jelas. Akhirnya setelah lama si guru ini punya kesempatan untuk menjelaskan, barulah dijelaskan. Ternyata apa? Emang bener, orang yang suka marah, gampang marah itu akalnya kurang. Dalam artian kurang dipakai. Bukan gak ada kurang, bukan berarti kurang tuh gak ada akal atau akalnya bermasalah, cacat. Bukan, tapi kurang dipakai, gak bisa memakai akal. Ya kalau penjelasannya kurang lebihnya gini lah. Dalam diri manusia itu ada yang namanya hati, ada yang namanya akal. Akal itu akan mengeluarkan pikiran, hati akan mengeluarkan perasaan. Nah setiap orang tuh pasti apa ya, beradu antara akal dan hati. Kapan akal harus ditonjolkan, kapan hati harus ditonjolkan, itu semua orang beda-beda. Sesuatu yang masuk dari mata, dari pendengaran, itu orang beda-beda. Ada yang langsung masuk ke akal tanpa hati bermain, ada yang masuk ke hati tanpa akal bermain. Ya kalau secara terkenalnya kan katanya perempuan itu lebih pakai perasaan, lebih pakai hati, akalnya suka nggak main. Kalau laki-laki katanya lebih pakai akal, hatinya nggak suka, jarang bermain atau kurang bermain. Secara umum kayak gitu kan, semua banyak yang tahu. Secara umum juga manusia itu pinter-pinteran pakai akal dan hati. Orang yang udah bisa memakai akal dan hatinya sesuai porsinya, itu akan bagus. Contoh orang marah itu hati doang, perasaan doang. Ada yang menghina sedikit marah, benci, karena akalnya nggak dipakai, akalnya nggak jalan. Akhirnya lebih ke perasaan, baperan kata orang zaman sekarangnya ya, milenial. Kata orang milenialnya itu adalah baperan. Akalnya nggak digunakan, bukan kurang digunakan, kurang bisa memakai akal. Jadi bukan berarti nggak ada akal, bukan berarti akalnya kurang tuh bermasalah, cacat, bukan. Itulah makna guru itu ngomong kayak gitu, karena tanpa adanya tabayun orang langsung mengejas dari satu sudut pandang, akhirnya terjadilah kegaduhan. Padahal gurunya benar, tujuannya itu ngomong gitu. Jadi orang yang marah-marah itu akalnya nggak dipakai, adanya perasaan doang. Nah perasaan itu kan timbul dari hati. Nah hati juga punten ya bisa tercampur oleh hawa. Nah itu yang pribadi juga belum sampai ngebelek ya. Itu pusing kalau dijelaskannya, antara hawa, sahwat, sama perasaan di dalam hati itu saling bertarung. Kadang ada orang yang itu perasaannya timbul dari hawa nafsu, hawanya nafsu. Ada yang hatinya itu memang dari hati nurani, jernih dari hati nurani. Nanti gimana juga pendidikan kepada hatinya. Kalau orang yang hatinya udah dididik dengan tasawuf, misalkan kebersihan hati, ya hawa tuh akan hilang, akan sedikit porsi hawa, porsi hawa emosi itu akan sedikit. Hatinya itu tergantung bermasalah atau tidak. Nah hati juga nggak cukup
Semua kalau hanya pakai hati, akal nggak dipakai, oh susah. Perasaan itu kadang diselimuti hawa, dan memang kalau hati yang belum belajar, belum dididik bersih, belum dibersihkan, itu akan tercampur hawa dan timbulnya perasaannya jelek. Tapi kalau udah, dan kadang untuk mendidik hati juga pakai akal. Wah itu kalau dibahas panjang lah, harus belajarnya, harus datang langsung ya, belajar jadi ini, jadi kayak ngaji lagi gitu. Panjang belajarnya untuk menyatukan hati dan akal. Porsi akal tuh kapan digunakan lebih, porsi hati kapan digunakan lebih, itu panjang, tergantung kondisinya, tergantung keadaannya, kejadiannya seperti apa, kapan harus pakai akal, kapan harus pakai hati. Nanti untuk mendidik hati juga perlunya akal. Makanya kenapa sih dalam iman ada dalil akli? Kalau yang ngaji tauhid, dalam iman kepada Allah itu ada dalil akli, karena akal itu kadang bisa membantu keimanan. Di dalam hati keyakinan tuh bisa terbantu dengan gambaran-gambaran akal. Nah itu panjang kalau dibahas lah, harus ngaji. Datang langsung aja lah kalau mau ngaji. Bukan saya, tapi ya nanti saya tunjukkan kepada guru-guru yang kompeten. Kalau saya masih masih ecek-ecek lah. Akan ditunjukkan kepada guru-guru yang kompeten yang bisa lebih menjelaskan ini gitu. Jadi dari kejadian itu silakan ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.